Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat untuk belajar di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Senin 12 Oktober 2020, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu yang lalu kita belajar tema 3 subtema 1 tentang musyawarah, dan sekarang kita akan mulai masuk di tema 3 subtema 2. Tema 3 benda di sekitarku, dan subtema 2 wujud benda. Muatan pembelajaran kita hari ini adalah PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini: 1. Siswa dapat menyebutkan arti penting menolong. 2. Siswa dapat memahami arti penting bergotong royong. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang arti penting menolong. Sekarang kita simak bacaan berikut ini ya anak-anak. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh, kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Penny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Penny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Dari bacaan tadi, mengapa kita perlu menolong orang lain? Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah karena dengan menolong orang lain, kita sudah membantu meringankan orang-orang yang dimana sedang mengalami kesusahan. Selain itu, dengan tolong-menolong, kita akan menciptakan kerukunan. Suasana akan terasa tentram dan damai, serta dapat memperkuat persaudaraan. Tolong-menolong merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain. Tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kita memiliki sikap tolong-menolong, maka kita akan memiliki banyak teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang dari arti menolong. Materi berikutnya adalah arti penting bergotong royong. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terdiri dari banyak orang ya, dari orang dewasa, anak-anak, hingga para orang tua. Di gambar tersebut, orang sedang berkumpul, sedang membersihkan lingkungan sekitar rumah, dan mereka pun saling berbagi tugas. Ada yang membuang sampah, ada yang menyapu,
ada yang membuat makanan, ada yang membersihkan saluran air, ada yang menata tanaman. Kira-kira pada gambar itu apa yang sedang mereka kerjakan ya? Mereka sedang melakukan gotong royong. Mari kita simak bacaan berikut ini ya anak-anak. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Dari bacaan tadi, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ya, jawabannya adalah gotong royong. Gotong royong dapat membuat pekerjaan cepat selesai. Gotong royong berasal dari kata bahasa Jawa. Gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Gotong royong sering juga disebut dengan kerja bakti. Prinsip dasar dari gotong royong adalah saling membantu atau tolong-menolong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Kita adalah bangsa yang tidak tega melihat penderitaan orang lain, sehingga kita datang untuk membantu mereka dengan gotong royong. Berikut ini adalah contoh kegiatan gotong royong atau kerjasama. Contoh yang di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contoh kegiatan gotong royong di rumah yaitu membersihkan rumah secara bersama-sama dengan keluarga. Bekerja sama untuk membetulkan bagian rumah yang rusak. Bercocok tanam bersama. Yang kedua, di sekolah, membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah. Belajar kelompok, menaati semua peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Selanjutnya yaitu di masyarakat, membersihkan lingkungan, membangun jalan dan masjid sebagai fasilitas umum, menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. Manfaat gotong royong: 1. Menumbuhkan pribadi saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, serta kekeluargaan. 2. Membina hubungan sosial dengan lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya. 3. Menciptakan rasa kebersamaan serta kasih sayang. 4. Mempererat tali persaudaraan antar sesama. 5. Meringankan pekerjaan serta mempercepat penyelesaian pekerjaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat. Materi yang ketiga, arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena mengajarkan dan melatih seseorang untuk hidup disiplin dan cermat dalam menggunakan uang, yang bukan berarti pelit atau penuh dengan perhitungan.
tetapi menggunakannya seperlunya saja tanpa menghamburkan atau terlalu menghemat pengeluaran. Manfaat bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kita akan senantiasa bersyukur. Yang kedua, memiliki toleransi dan suka berbagi. 3. Lebih mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Keempat, hidup apa adanya. Kelima, memiliki tabungan. Keenam, menjadi tidak mudah berhutang. Ketujuh, hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan. Contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak berlebihan dalam makanan dan minuman. Tidak berlebihan dalam berpakaian. 3. Menggunakan barang atau alat elektronik yang masih bisa digunakan. Keempat, tidak pamer dengan kendaraan yang kita miliki. Kelima, rajin menabung. Keenam, suka berbagi dengan orang lain. Ketujuh, tidak mementingkan keinginan melainkan mendahulukan kebutuhan. 8. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja. Dan masih banyak contoh sikap hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi adalah materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Setelah ini anak-anak akan ada tugas di Google Classroom. Silahkan nanti dikerjakan setelah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selalu rajin belajar, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar, dan Tuhan memberkati.